mekanika fluida dan hidrolika. Kemudian nanti ini ilmu dasar. Jadi kalau di bidang keairan atau hidro itu semua proyek nanti yang berhubungan dengan air, ya, yang berada di air, berhubungan dengan air, nanti Anda akan ketemu tentang mekanika fluida dan hidrolika. Jadi itu adalah dasarnya nanti. Kalau Anda merencanakan proyek infrastruktur yang ada hubungannya dengan air, maka nanti Anda akan ketemu dengan ilmu mekanika fluida dan hidrolika. Nah, oleh sebab itu, kenapa kok ini diberikan? Karena Anda kuliah di teknik sipil, tentunya nanti akan mendesain, merencanakan, membangun, atau mengawasi proyek yang proyeknya itu karena proyeknya adalah infrastruktur, nanti ada berhubungan air. Tidak hanya proyek air saja, berhubungan air. Contoh, kalau Anda membangun gedung bertingkat, ada basementnya ya, lantai basement, lantai bawah. Mungkin 3 lantai atau sampai 5 lantai ke bawah. Berarti Anda menggali tanah. Tanahnya digali untuk membuat basement. Waktu Anda gali, tanahnya keluar apa juga di situ? Selain tanah. Air, Pak. Iya, ada airnya. Berarti nanti Anda belajar bagaimana kalau air itu di dalam tanah. Gaya apa yang disebabkan oleh air itu? Bagaimana ngitungnya? Berapa besar gayanya? Yang nanti diterima oleh struktur. Sehingga nanti Anda akan bisa mendesain pondasinya berapa, karena ada beban air salah satunya. Anda bisa menghitung tebal dindingnya bagaimana, berapa yang diperlukan. Anda bisa menghitung pembesiannya berapa yang diperlukan, karena gaya yang disebabkan selain dari tanah, ada gaya air dan gaya-gaya yang lainnya. Itu apalagi kalau proyeknya proyek keairan, misalkan bendungan, membuat pintu air, membuat bangunan terapung, ya, membuat saluran, baik itu saluran yang seperti saluran sungai, saluran pipa tertutup, kemudian alat-alat ukur untuk menghitung debit, merencanakan saluran, kemudian kalau ada backwater dari air, misalkan ada aliran balik. Nah, itu akan pakai semua ilmu hidrolika. Nanti Anda akan ingat, oh ternyata dulu diajari hidrolika seperti ini. Nah, jadi nanti akan belajar bagaimana menggunakan ilmu mekanika fluida dan hidrolika untuk merencanakan bangunan air dan bangunan yang berhubungan dengan air. Nah, di samping itu juga nanti kalau Anda menguasai prinsip dasar dari ilmu itu, nanti kalau ada permasalahan di lapangan yang ada kaitannya dengan air, Anda bisa menyelesaikan. Oh, misalkan pada waktu menggali, digali keluar airnya, Anda bisa menghitung berapa debit airnya. Kemudian Anda bisa merencanakan pompanya, bagaimana memompanya dan sebagainya. Nah, kalau ada longsoran, bagaimana bangunan penahannya, itu Anda bisa rencanakan. Dan banyak lagi. Jadi hampir semua desain atau nanti proyek yang berhubungan dengan air, infrastruktur, itu nanti akan prinsip dasar hidrolikanya akan dipakai, maupun mekanika fluida. Banyak buku yang bisa digunakan, di web itu juga banyak, di YouTube ada materi juga banyak, bisa digunakan. Jadi ini kayak gambar ini contoh, ini konstruksi apung yang bisa digunakan sebagai jembatan, bisa untuk dermaga dan sebagainya. Nah, untuk bisa mendesain ini berapa dimensi yang diperlukan berdasarkan beban apa yang lewat itu ya, yang direncanakan. Anda nanti belajar mengenai benda apung. Bagaimana supaya dia bisa tetap mengapung, bagaimana supaya tetap stabil, tidak goyang misalkan, atau tidak terguling malah seperti itu. Nah,
Jadi ini bangunan-bangunan lain, misalkan ini membuat rumah. Jadi kalau Anda nanti tanah mahal ya, tanah mahal di darat, coba bikin rumah di air misalkan. Saya ini belum tahu sekarang sudah ada aturannya atau belum. Nanti kan bisa saja di daerah yang tenang, tapi bukan di sungai yang banjir ya, nanti kebanjiran. Konstruksi masa depan itu juga begitu, sudah terpikirkan bahwa nanti rumah terapung di laut, karena ada nilai positifnya. Nanti kalau Anda punya bangunan terapung begini, Anda bisa lihat apa yang ada di dalam air, di dalam laut. Nah, itu bisa menjadi daya tarik sendiri, tidak seperti rumah yang ada di darat, seperti itu. Jadi nanti kita bicara mengenai parameter fluida. Anda kan sudah belajar fisika ya, fisika di SD, SMP, SMA sampai semester 1 ada fisika 1, fisika 2. Nanti saya hanya ngulangi saja mengenai definisi dan parameter dari fluida. Nah, kenapa kita harus ingat lagi apa itu parameter dari fluida, supaya nanti kita bisa menggunakan itu dalam perencanaan atau dalam perhitungan. Sampai sini ada pertanyaan, Kak? Sebelum saya lanjut, saya masih pendahuluan saja. Ini banyak ngobrol ini tentang pendahuluan saja. Ada yang tanya? Nggak ada. Kenapa? Malu bertanya, Kak? Belum, Pak. Nanti jangan-jangan sampai selesai belum lulus. Enggak, gini, Anda mahasiswa di Indonesia itu mungkin juga sama dengan saya dulu ya. Itu sulit untuk bertanya. Nah, kadang-kadang malu. Kadang-kadang berpikir, duh kok saya mau nanya ini nanti jangan-jangan terlalu mudah, terlalu sederhana. Nah, itu yang ini ya. Kalau orang yang di luar negeri itu malah banyak ngomongnya tambahan, tanyanya atau apa. Jadi kita bisa diskusi di situ. Nah, jadi mungkin Anda juga perlu membiasakan diri untuk diskusi. Jadi tidak harus bahwa bertanya itu bukan berarti tidak tahu, bisa saja kita tukar pikiran ya, seperti itu. Atau mungkin bisa juga mewakili yang lainnya, barangkali yang lainnya juga bisa mendapatkan ini manfaat dari diskusi itu. Jadi pada prinsipnya yang saya jelaskan bahwa ilmu dasar mekanika fluida dan hidrolika, ilmu dasar bagi bidang keairan atau hidro. Jadi kita harus berikan, Anda harus kuasai ilmu ini, karena nanti Anda jadi engineer, malah biasanya itu ilmu-ilmu dasar yang diperlukan kalau ada permasalahan di lapangan, sehingga nanti Anda punya bekal. Kalau dasarnya kuat, ya basicnya dari ilmu dasar kuat, nanti ada permasalahan, ya kita tinggal ingat, oh ini sebenarnya prinsipnya begini, solusinya seperti ini. Atau Anda mau mengembangkan nanti pada waktu bekerja, oh dulu ada ilmunya seperti ini, bisa dikembangkan. Oke, saya lanjut. Kemudian saluran terbuka nanti, jadi tadi ada menghitung tekanan, kemudian berbagai benda yang ada di dalam air, kemudian benda apung, kemudian hidrolika, itu aliran yang ada di saluran, baik saluran terbuka maupun saluran tertutup. Kemudian mendesain saluran, bagaimana nanti juga akan kita belajar seperti ini. Bagaimana kalau kita mau membuat saluran irigasi, misalkan mengairi sawah, saluran drainase, atau saluran untuk air minum, misalkan dari sumber air ke PDAM, dari PDAM ke rumah, dan sebagainya.
Nah, itu nanti kapasitasnya berapa yang diperlukan, kita bisa menghitung dimensi saluran yang diperlukan. Nah, ini geometri dari hidrolika, dari bangunan air, nanti perhitungan debit, membuat rating curve, kemudian kehilangan energi. Nah, jadi kalau Anda ingat energi, ya, hukum energi, apa itu hukum energi? Masih ada yang ingat hukum energi? Energi ya dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi dapat diubah gitu ya Pak. Nah, betul. Jadi hukumnya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dalam bentuk lain, ya. Nah, demikian juga air. Air itu mengalir, itu nanti ada energi yang berubah. Nah, sehingga makin lama energi. Nah, contoh begini. Kalau Anda di rumah punya selang air, ya, ada selang air. Kalau selangnya pendek sama selangnya panjang, itu nanti air yang keluar besar mana debitnya? Dari tempat yang sama misalkan. Oh, sekarang saya coba selangnya pendek yang satu, yang kedua selangnya panjang sekali. Nanti yang keluarnya itu yang mana yang lebih besar debitan airnya? Pendek, Pak. Kenapa? Nah, itu Pak, energinya nggak terbuang banyak, Pak. Iya, yang panjang terbuangnya di mana? Di lintasannya, Pak. Di selangnya itu, ya. Iya, Pak. Karena selangnya panjang, ada gesekan antara air dan selang. Karena gesekannya banyak, yang nahan banyak, kan gitu, ya. Nah, itu prinsip perjalanannya begitu saja. Nah, nanti banyak dengan ini kita belajar. Apa saja yang menyebabkan kehilangan energi? Nah, kehilangan dalam arti bukan hilang musnah, tetapi hilang itu berubah menjadi energi bentuk lain, sehingga energi di tempat tujuannya berkurang dibanding dengan energi di awal, gitu. Nah, kalau air itu mengalir dari mana ke mana? Tinggi ke rendah. Masa di rumah saya PDAM-nya di jalan bisa ngalir di lantai 2 rumah saya. Kan di PDAM di jalan lebih rendah. Tekanan tinggi ke tekanan rendah, Pak. Nah, bisa. Nah, jadi bukan elevasinya, ya, bukan dari tempat tinggi ke rendah, tetapi di yang tekanan boleh, tapi yang lebih lengkap itu dari tempat yang lokasi yang energinya lebih tinggi ke tempat yang energinya lebih rendah. Nah, kalau dari tempat yang tinggi ke rendah, yaitu tadi, PDAM bisa ngalir kok dari krannya itu ke lantai atas dengan bantuan pompa. Ya, pompa itu tadi menambah energi. Nah, karena ada pompa, dia energinya menjadi tinggi, melebihi bangunan lantai 2 misalkan gitu. Makanya pompanya harus besar, harus headnya tinggi. Jadi itu, yang kalau mungkin dulu Anda pengertiannya dari tempat tinggi ke tempat rendah, sekarang dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Oke, alat ukur nanti Anda akan praktikum, ya, bagaimana cara mengukur debit air dari berbagai macam alat ukur. Kemudian ada aliran laminer, aliran turbulen, ya, nanti juga Anda bisa belajar di praktikum. Di laboratorium bisa online atau offline, kemudian nanti ada asistensi ke dosen, Anda berkelompok, nanti asistensi supaya tujuannya Anda mengerti apa yang dilakukan pada saat percobaan di laboratorium atau online. Nah, kemudian saya sampai sini nanti karena pada setengah semester akan dilanjutkan Bu Novi, ya, untuk hidrolikanya. Jadi saya banyak membahas mengenai mekanika fluida dan awal dari hidrolika. Nah, nanti kalau untuk yang lengkapnya sampai aliran lambat laun, kemudian
ada sedikit tentang morfologi sungai, nanti akan diberikan Bu Novi. Nah, evaluasinya seperti ini. Nilai praktikum itu ada 30% karena dia satu SKS ya. Kemudian evaluasi yang lainnya bisa kuis, tugas, UTS, UHS, totalnya 70%. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum mungkin ada, Pak. Belum mungkin. Belum ada. Saya, kalau tidak ada, saya yang nanya. Di mana kira-kira Anda yang sudah tahu penerapan ilmu mekanika fluida dan hidrolika? Pernah lihatkah apa? Kira-kira ini bangunan ini atau ini menerapkan ilmu hidrolika atau mekanika fluida? Apa kira-kira yang ada di pikiran Anda sebelum saya nanti lanjut ke sedikit materi awal lah. Bendungan, Pak. Nah, bendungan itu di mana dia menerapkan hidrolika dan mekanika fluida? Kira-kira. Bendungan itu kan ada sungai ya, terus kemudian bisa pakai tanah diuruk gitu ya, atau bisa pakai beton ya, untuk membendung sungai supaya airnya terkumpul kan begitu ya. Iya, Pak. Kalau airnya terkumpul kemudian makin lama makin apa? Iya, kalau ngumpul terus nggak ada yang keluar. Kering, Pak. Nggak ada yang keluar kok. Oh, terkumpul banyak, Pak. Penuh, Pak. Banyak ya. Jadi lama-lama muka airnya menjadi makin tinggi kan ya. Iya. Makin tinggi. Kalau muka airnya makin tinggi, dampaknya apa terhadap struktur bendungan Anda? Tekanannya yang makin dalam makin kuat, Pak. Iya, jadi bendunganmu itu kalau airnya misalkan sungai Anda bendung ya, pada waktu airnya sedikit ya tekanannya kecil. Semakin lama airnya naik-naik, tekanannya semakin tinggi. Nah, kalau tekanannya semakin tinggi, kemudian bendunganmu tidak kuat, jadi jebol. Nah, berarti kalau Anda mau merencanakan bendungannya sampai seberapa kuat, misalkan urukan tanahnya atau betonnya, berarti Anda harus menghitung tekanan dari air itu akibat air yang numpuk di situ. Nah, kalau bendungan, kalau airnya datang terus kemana? Ini, apakah ditampung terus atau ada yang dibuang? Ada Buang, yang Pak. dibuang. Dibuang kemana? Melalui apa? Pintu air, Pak. Bisa, atau kalau di pintu air, atau kalau di bendungan itu biasanya disebut dengan spillway atau pelimpah. Jadi kalau pelimpah itu ada ini ya, semacam pintu atau lubang, dia punya ini elevasi atasnya. Jadi kalau air itu melewati situ secara otomatis akan terbuang, itu namanya pelimpah. Oke, saya coba carikan video ya. Saya cita-citanya pengen ke sini, tapi pandemi belum kesampai. Sudah kelihatan? Videonya sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, ini tahu di mana kira-kira? Trijos Dam ini. Belanda. Bukan, di Cina ini, Trijos Dam. Ya, ini dam terbesar di dunia saat ini.
Ya. Jadi kalau Anda menguasai hidrolika, Anda bisa ngitung gaya-gaya tekanan semua yang ada di sini. Jadi tingginya 180 meter. Dari mana energi yang dihasilkan? Dari arus air, Pak. Ya, jadi air yang dibentuk tadi kan air karena 180 meter tingginya, airnya itu hampir sampai situ, setinggi itu. Perbedaan antara di hulu dan di hilir. Nah, perbedaan air itu atau beda head, beda air di hulu dan di hilir, kemudian dimasukkan ke dalam pipa penstock, nah, kemudian dikeluarkan untuk memutar turbin. Jadi turbin itu dapat berputar karena ada debit air, ada headnya. Jadi semakin tinggi beda tingginya antara hulu sama hilir, semakin besar headnya, maka nanti daya yang dihasilkan untuk memutar turbin jadi semakin besar. Nah, kalau daya yang dipergunakan memutar turbin semakin besar, maka energi listriknya yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, kenapa kok bisa mencegah banjir dengan dam ini? Karena debit air yang keluar dapat dikontrol. Ya, jadi banyak air yang ditampung di dam ini, yang dikeluarkan dikontrol supaya yang di bawah, mungkin kota-kota di sana tidak kebanjiran. Gitu. Sebelum ada dam, dia akan mengalir sendiri, semuanya bisa mengalir. Jadi dengan dam ini ada yang ditampung, dikontrol airnya yang keluar. Betul sekali. Nah, ini banjir sebelum ada dam. $28 juta kubik. Nah, jadi satu dam ini dibangun selama 17 tahun. Jadi hampir umur Anda ya, dari lahir sampai sekarang baru selesai damnya. Jadi proyeknya lama juga. Pekerjanya juga banyak, jadi proyek besar sekali.
Jadi banyak orang yang harus direlokasi. Nah, dengan dam ini sekarang bisa dikontrol airnya. Di samping itu bisa menghasilkan listrik. Ini adalah energi listrik terbarukan, ya, green energy. Ya, itu yang paling penting, renewable and green energy. Ini dialihkan airnya, konstruksi dulu. Ini turbin-turbinnya besar, 700 megawatt satu. Anda lihat besarnya turbinnya, satu turbin. Nah, ini ship lock ini untuk pelayaran. Jadi kapalnya masih bisa ke hulu dan ke hilir. Bagaimana caranya kapalnya bisa naik ke hulu dan turun ke hilir? Nah, ini ilmu hidrolika juga. Ada yang tahu? Tadi bedanya kan 100 meter. Diturunkan secara perlahan. Ya, harus ada locknya ya, pintunya. Jadi kapalnya masuk, kemudian nanti masuk di dalam ruang pintu tadi. Kalau mau naik berarti airnya dinaikkan dulu pelan-pelan sampai nanti sama tingginya dengan air yang di hulu. Demikian juga kalau mau turun, masuk ke dalam ruang itu, pintunya ditutup, diisi airnya di pompa atau dikeringkan pelan-pelan sampai setinggi yang di hilir baru keluar. Nah, ini. Nah, ya, ada lift, kayak lift begitu.
Nah, ini salah satu dampak buruknya, sedimennya terhambat. Jadi ada yang digelontor ya, pakai sluis itu. Oke, ada komen? Belum ada sepertinya, Pak. Ya, setelah nonton video tadi, tidak ada sesuatu yang dikomen? Permisi Pak, mungkin saya ingin tanya Pak. Silakan, silakan. Itu tadi kan buat yang bendungan sebelum dibangun damnya, itu kan alirannya dialihkan. Itu berarti sebelumnya buat galian tersendiri buat aliran sebelum damnya dibangun gitu. Ya, jadi gini, kalau Anda bekerja di sungai ya, tidak boleh alirannya itu dimatikan. Nah, jadi sungainya prinsipnya begitu. Nanti kalau Anda mau membuat jembatan, mau membuat gorong-gorong, membuat bendungan dan sebagainya, air sungai itu harus tetap ada yang mengalir karena di hilirnya masih dibutuhkan ya. Maka ada namanya pengalian aliran sementara. Nah, kalau di dalam ilmu bendungan itu namanya saluran pengelak atau saluran damnya pengelak. Itu ada macam-macam caranya. Kalau topografinya memungkinkan, misalkan daerahnya flat gitu ya, itu bisa membuat saluran di sampingnya dulu gitu. Jadi dibelokkan dulu di sampingnya, agak memutar, baru kembali lagi ke sungai awal. Nah, itu gampang. Tapi kalau daerahnya berbukit, misalkan daerah batu, maka dibuatlah tunnel atau terowongan pengelak. Jadi membuat terowongan untuk saluran air, baru nanti bendungannya dibuat. Jadi tempat bekerja bendungan itu nanti ada cover dam. Cover dam itu adalah dam darurat, bendungan kecil darurat yang fungsinya melindungi area kerja supaya tetap kering. Nah, itu seperti tanggul lah. Jadi pada prinsipnya airnya itu dielakkan atau dialirkan ke tempat lain dulu supaya di lokasi bendungan itu kita bisa bekerja di sana. Nanti kalau Anda ambil ilmu bangunan air atau perencanaan bendungan, Anda belajar bagaimana mendesain saluran pengelak tadi. Nah, bagaimana? Tergantung lokasi, site-nya. Tadi kalau yang Trijos Dam itu karena
itu kan di bagian hilir ya, tidak banyak bukit, areanya datar, jadi digali. Jadi semacam membuat sungai baru di sampingnya. Nah, kemudian baru Nah, nanti setelah damnya selesai, sudah ada pelimpah, ditutup lagi. Yang baru tadi. Jadi itu sementara saja. Ini saluran pengelak. Sebelum nanti dioperasikan damnya. Ada yang lain kah? Atau ada pertanyaan lagi, Mbak Ila? Mungkin saya masih bingung, Pak. Kenapa kok bisa airnya itu yang dari aliran utama itu bisa diberhentikan atau dialihkan gitu? Gini, coba saya gambarkan ya. Mungkin saya gambarkan gini. Sebentar, ini annotation-nya. Jadi contoh misalkan ini sungainya ya, sungai awal ya. Nah, ini sungai awal begini. Anda kan mau membuat bendungan di sini, damnya di sini nanti ya. Nah, maka sebelum nanti Anda bekerja bisa membuat sini, Anda membuat bendungan kecil sini namanya cover dam. Ini di hilirnya juga begini. Buat gini. Terus di sini itu dibuat saluran gini. Nah, jadi airnya nanti akan ngalir ke sini. Ini sana ya. Nah, ini kering kan? Daerah sini. Nah, Anda bisa bangun dam. Bisa paham? Iya, Pak. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, ini kalau daerahnya misalkan saya potong di sini ya, kalau daerahnya curam begini, nah ini mau damnya dibangun di sini, maka ini nanti buat terowongan ke sana, dibor ya, tunnel namanya. Nah, tapi kalau daerahnya relatif datar, tadi ini kan sungai begini ya, nah, jadi membuat sungai lagi di sini kecil. Yang ini nanti ditutup sini. Nah, ini tutup. Jadi airnya akan ngalir di sini nanti. Nah, ya, di sini. Tuh. Jadi Anda harus membuat itu karena kita tidak bisa bekerja atau membangun di dalam air. Maka harus dikeringkan dulu. Itu prinsipnya. Nah, dikeringkan, dibuat dam sementara atau namanya cover dam ya. Ini tulisannya. Cover dam. Oke. Coba saya carikan. Bisa kelihatan videonya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kita coba lihat videonya. Nah, ini sungainya. Nah, itu desain damnya seperti itu rencananya. Nah, alirannya harus dielakkan atau dipindahkan dulu. Nah, itu membuat terowongan karena ada di bukit.
namanya saluran diversi atau diversion tunnel. Nah, nanti di hidrolika Anda akan bisa menghitung berapa dimensinya saluran diversion tunnel. Nah, material dari galian itu digunakan untuk cover dam, untuk membendung sementara. Nah, itu. Tembus dari hulu ke hilir. Nah, ini penggalian di lokasi dam. Nah, ini perkuatan lerengnya. Bisa pakai, untuk galiannya juga bisa pakai ledak. Jadi material galian digunakan untuk cover dam. Nah, ini untuk memperkuat lerengnya sebelum nanti digunakan untuk pondasi damnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cover dam. Nah, cover dam ini membuat, jadi belum damnya, ini adalah dam sementara saja. Cover dam ada dua, di hulu dan di hilir. Nah, itu supaya airnya tidak masuk ke dalam lokasi dam. Nah, itu. Nah, sekarang kering karena sudah ada cover dam. Nah, sekarang bisa bangun damnya. Nah, ini untuk pengecoran. Bisa membuat batching plan. Nah, ini untuk pengecoran. Menggunakan konveyor misalkan. Metode pengecoran banyak, ini salah satunya ya, pakai konveyor. Ini adalah penyimpanan agregat. Nah, di sini pencampuran di batching plan-nya untuk membuat campuran beton. Nah, ini
betonnya, kemudian dalam bucket dilakukan pengecoran ya. Nah, ini pemadatan dengan vibrator. Nah, dilakukan pengecoran tahap bertahap. Jadi lama-lama naik tinggi. Nah, ini buatlah pelimpahnya, spillway-nya untuk mengalirkan air kalau lebih di dalam dam. Nah, ada jalan akses ya di atas. Jadi cover dam tadi terendam di sini, tidak perlu dibongkar. Nah, ini sudah jadi, bisa diisi air sudah. Oke, jelas Mbak? Jelas, Pak. Nah, ya, kalau kamu nggak nanya, nggak keluar tadi videonya ya. Ya, terserah Anda. Kalau Anda pasif ya yang diperoleh sedikit saja. Tapi kalau ingin tahu, nah kita bisa diskusi nanti banyak proyek apa semua. Baik, ada lagi ya? Pak, untuk kabar saluran pengelaknya itu gimana, Pak? Untuk apanya? Kabar itunya, Pak, saluran pengelaknya itu, Pak. Kabar? Ya, maksudnya kondisinya itu, Pak, kalau sudah jadi itu, Pak. Oh, gini ya. Jadi saluran pengelak itu macam-macam Mas, ada dimanfaatkan ya. Yang pertama, dia bisa jadi saluran darurat kalau saat banjir besar. Dibuka. Jadi di sana ada pintunya nanti saluran pengelak itu. Yang tadi tunnel tadi dibuatkan pintu, ditutup. Karena kalau tidak ditutup nanti airnya akan ngalir dari situ, habis nanti air di dam. Jadi ditutup pakai pintu, dan itu juga suatu saat kalau kondisi darurat, misalkan pelimpahnya tidak mampu mengalirkan debit banjir besar, maka pengelaknya tadi dibuka untuk membantu. Itu yang pertama. Terus kemudian ada juga yang dimodifikasi. Saluran pengelak itu tadi ujungnya dibuat pintu, kemudian di situ dilakukan pengambilan air untuk irigasi misalkan, atau untuk air minum untuk dan lain sebagainya. Bisa dimodifikasi seperti itu. Jadi intinya masih bisa dipakai saluran pengelak yang ini tadi dibuat. Tapi harus ada pintunya ya, harus dibuat pintu, ditutup. Nah, kalau enggak nanti airnya kan lewat situ semua, nanti damnya enggak terisi air kalau itu bolong. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Kan tadi kan Bapak bilang untuk
saluran pengelaknya itu kan dibuatkan pintunya kan. Hmm. Itu pintunya dipasang di hulu atau di hilirnya, Pak? Di hilir, Mas. Kalau di hulu nggak bisa buka kita nanti. Iya. Iya, iya kan terendam ya di hulu ya. Saya juga bingung kalau masangnya di situ gimana? Nah, kalau di hulu kan dia berada di bawah muka air kan Iya, ya. di buka air. Masa mau nyelam kan tenggelam nanti. Di hilir. Ya, baik, ya. Pak. Makasih, Pak. Jadi dibuat khusus nanti ada bangunannya, kapan-kapan saya bisa perlihatkan gambar-gambar. Saya punya gambar-gambar dam-dam yang sudah dibuat termasuk terowongan dan sebagainya. Di situ disiapkan pintunya, disiapkan. Jadi sewaktu-waktu bisa dibuka. Jadi bukan ditutup diuruk tanah, bukan enggak. Bocor itu nanti kalau ada uruk tanah itu. Nah, karena kan beton kemudian dalamnya kalau ini enggak. Nah, jadi lebih kuat kalau dia didesain di ini pintu air. Ini. Oke, ada lagi? Permisi Pak. Ya. Ini saya mau nanya untuk konstruksi terowongannya itu biasanya penahan itu kan di atasnya tanah Pak, pasti ada tekanan tanahnya Pak. Kalau enggak pasti bisa longsor ke bawah atau bagaimana. Itu biasanya konstruksinya bagaimana ya Pak? Ya, jadi pertama begini, kalau Anda membangun dam dengan lokasi yang seperti contoh tadi ya, sungai, kalau sungai itu, nanti kalau Anda ditanya sungai itu kan belajar, kalau sungainya itu sempit, di tebingnya terjal, itu biasanya dari batu ininya, bukan tanah. Jadi di dalam situ adalah batu. Makanya dilakukan pengeboran, nah, kemudian nanti di dalam terowongan itu dicor beton untuk supaya terowongan itu stabil. Nah, jadi nanti seperti kalau Anda pernah lewat terowongan di jalan tol misalkan gitu, ya mirip membuatnya. Jadi dibor setahap demi setahap ya, dibor kemudian diperkuat dengan cor beton, maju lagi, bor lagi, maju lagi gitu. Nah, dua arah sampai ketemu nanti. Bagaimana kalau nggak ketemu? Dua arah, kalau nggak ketemu bagaimana? Oh, salah yang prediksi, Pak. Nah, Anda punya dua terowongan nanti kalau nggak ketemu ya. Jadi harus ada caranya yang surveyornya itu nanti supaya dua sisi dari hulu hilir itu ketemu jadi satu, jadi nanti terowongannya nyambung. Kalau nggak ketemu nanti jadi dua terowongan, biayanya mahal kan Anda diminta buat satu, tapi Anda buat dua. Nah, jadi ada perkuatan tergantung dari kondisi tanahnya. Jadi nanti Anda belajar di mekanika tanah, bagaimana analisa, diambil sampel kekuatan tanahnya, kemudian nanti di perkuatannya, betonnya seperti apa, tebalnya dan sebagainya, itu nanti bisa dihitung seperti itu. Jadi pada prinsipnya dibor kemudian diperkuat dengan beton ya, beton bertulang ya, konkret. Ya. Seperti membuat terowongan yang lainnya. Jadi ya cukup mahal juga. Nah, itu biasanya dimensinya ya cukup besar, 4 atau 5 meter sehingga mobil bisa masuk, bisa lewat ke sana, truk, kendaraan bisa lewat. Seperti kalau belum ada airnya ya seperti terowongan jalan. Hanya ini digunakan untuk lewat air, bukan lewat kendaraan. Ya, baik, nanti bisa mendalami untuk bagaimana teknik membuat tunnel ya, terowongan. Oke, Mas. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk metode perbaikan sama pemeliharaannya itu bagaimana ya Pak? Kalau saya perbaiki apa buat cover dam kayak tadi lagi atau gimana? Yang apanya, yang perbaikan apa itu? Misal bendungannya ada perlu perbaikan gitu.
Nah, jadi gini, kalau Anda membuat bendungan atau ini bangunan air itu, kalau ada kerusakan itu kerusakan kecil, jadi tidak boleh kerusakannya besar. Nah, bayangkan misalkan bendungan itu crack saja sedikit, itu bisa jebol karena airnya akan memberi tekanan pada crack itu tadi. Nah, maka nanti akan ada gaya yang besar yang menyebabkan bendungan itu runtuh. Jadi tidak boleh sampai terjadi kerusakan yang besar, terutama pada tumbuh bendungan ya. Kalau misalkan perbaikan jalannya, perbaikan pintu-pintu pengelak itu masih bisa, karena kalau di pintu pengelak itu ada satu tempat ini didesain juga, misalkan kalau pintu di depannya itu desain, Anda pernah lihat ada pintu balok-balok kayu itu yang ditumpuk-tumpuk ya? Belum pernah? Anda kurang jalan-jalan ini berarti. Stop lock coba. Ya. Skip. Jadi menggunakan pintu darurat, kemudian pintunya diperbaiki. Apa ya namanya? Lupa saya namanya. Nggak dapat saya ini. Jadi ada pintu sementara, misalkan itu yang rusak pintunya. Tetapi kalau di bangunan utamanya itu ada monitoring rembesan ya, ada monitoring crack, kemudian ada monitoring ini. Nah, kalau sudah terisi air itu tidak bisa diperbaiki kalau misalkan ada crack atau apa. Nah, maka bendungan itu harus didesain dan ini kuat. Jadi nggak boleh misalkan kayak rumah itu ada retak sedikit kita tambal nggak apa-apa karena rumah nggak ada airnya. Tapi kalau bendungan itu menampung air, jadi masalah besar itu nanti kalau terjadi kerusakan yang vital ya. Jadi kerusakan-kerusakan yang diperbolehkan itu yang tidak vital, tidak di struktur bangunan utamanya. Jadi pada proses pengerjaannya itu sangat dipantau betul sehingga dia pembangunannya tahap demi tahap diuji, dites, dicek dan sebagainya supaya nanti tidak menjadi masalah. Nah, kalau di bendungan yang bukan tanah, siapa yang bocor ya? Oke, jadi kalau yang beton tadi itu kan tebal ya, bendungannya itu. Jadi betonnya tebal. Jadi kalau pemeliharaan itu biasanya ya pemeliharaan sisi luar saja, yang di dalam konstruksinya tidak ada di tubuh bendungannya. Karena kita harus desain sangat kuat di sana. Karena gini, saya beritahu,
kalau bendungan itu sudah jadi, itu diperlukan waktu yang lama untuk mengisi bendungan. Jadi kalau Anda kuras misalkan, itu nanti diperlukan bisa sampai 3 tahun baru terisi penuh lagi. Nah, kalau tidak penuh berarti kan tidak bisa dipakai. Jadi sekali Anda isi bendungan itu tidak boleh dikuras. Makanya kontraktor itu biasanya deg-degan itu kalau pada saat pengisian. Nah, apakah ini bisa bekerja dengan baik? Enggak. Pada saat pengetesan bendungannya diisi. Nah, kalau itu sudah ini tidak ada masalah, ya selamatan di situ. Tapi kalau ada masalah, di situ prosesnya perbaikan sebelum diisi terus, masih bisa. Nah, diharapkan setelah perbaikan pada saat selanjutnya tidak ada kerusakan yang vital lagi. Lebih sulit karena bangunannya berada di dalam air itu. Kalau tidak ada airnya gampang ya, kalau ada yang rusak tinggal perbaiki. Ini ada airnya, tidak mungkin kita nguras air ini. Ada yang lain? Atau sudah cukup? Permisi Pak, izin bertanya. Itu kan kalau bendungan itu kan berarti salah satunya dipengaruhi sama curah hujan ya Pak. Kayak misalkan misalkan di Bogor gitu kan curah hujannya tinggi Pak. Nah itu kira-kira kalau curah hujannya tinggi lalu terjadi peningkatan ini airnya dari sungai tersebut, itu kira-kira lebih baik diapakan ya Pak dari bendungan tersebut? Apakah bisa ditambah atau bagaimana Pak? Ya itu gunanya ini Mas, gunanya bangunan pelimpah atau spillway ya. Pelimpah atau spillway itu gunanya untuk mengalirkan debit air yang berlebihan ke hilir bendungan, supaya kalau itu tidak dialirkan nanti akan terjadi bisa jebol, tidak kuat lagi bendungannya. Saya carikan pelimpah ya, spillway. Nah, ini bendungan kecil aja, ini tidak besar. Coba kita lihat ada pelimpahnya. Nah, ini yang menahan air bendungannya. Nah, ini menuju pelimpahnya. Nah, airnya itu tidak boleh lebih tinggi dari ini, dari jalan ini. Yang amannya maksimal 1 meter di bawah jalan ini, tidak boleh naik terus. Kalau hujan terus naik, nah ini bahaya, jebol bendungannya. Nah, maka dibangunlah ini, pasti ada pelimpah setiap bendungan itu, atau spillway. Nah, ini Mas, jadi airnya itu akan melimpas ke sini, supaya tidak naik terus ya. Ini kalau nggak ada ini pelimpah ini, dia akan naik terus sampai ke jalan itu. Kalau dia sudah terlalu tinggi, tubuh bendungannya tidak kuat, jebol. Nah, supaya tidak terjadi itu ada namanya pelimpah. Nah, ini didesain nanti di hidrolika Anda bisa ngitung berapa lebarnya, berapa tingginya, bagaimana bentuknya, supaya bisa mengalirkan debit banjir dengan aman. Banyak, ada yang seperti ini, ada yang saya carikan lagi. Nah, ada iklan dulu sebentar ya. Nah, ini juga ada spillway-nya.
Jadi kalau nggak ada pelimpahnya, nanti airnya bisa naik. Jadi air nggak boleh lewat dari sini. Minimum 1 meter. Nah, kita lihat spillway-nya seperti apa. Nah, ini namanya Morning Glory spillway. Nah, ya. Morning Glory. Nah, ini keluarnya ya. Jadi airnya kalau melewati tinggi dari spillway Morning Glory akan masuk ke spillway tadi. Dia akan keluar lewat sana. Ini contoh, saya carikan lagi spillway Hoverdam ya. Hoverdam. Loh. Nah, ini spillway-nya seperti ini ada. Ya, kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan, nah Anda lihat spillway atau pelimpah. Jadi yang keluar airnya itu untuk pengeluaran air itu ya namanya pelimpah atau spillway ya. Tidak terlalu bagus gambarnya ini, Pak. Yang lain. Nah, ini ada yang dikeluarkan dengan cara seperti ini, disemprotkan begini. Nah, ada yang seperti ini bentuknya, spillway-nya ya. Jadi ini kelebihan air yang dibuang ke hilir. Kalau tidak dialirkan nanti damnya penuh, tidak mampu lagi nahan. Nah, ini pada waktu awal keluarnya. Kenapa kok disemprotkan ke atas? Biar nggak ada yang ngalir lewat dinding damnya, Pak. Jadi air yang lewat spillway tadi itu kecepatannya tinggi, energinya besar karena dia dialirkan dari tempat yang tinggi ke rendah, ya ini elevasinya air tinggi. Maka perlu energinya itu dikurangi, energinya perlu diredam. Kalau tidak, nanti sungainya yang ada di hilir sini rusak semua bangunannya. Nah, maka di setiap spillway itu ada namanya konstruksi peredam energi atau stealing basin ya. Supaya nanti airnya kalau sudah mengalir ke sungai, energinya tidak besar lagi. Kalau besar nanti rusak semua. Nah, di sini disemprotkan ke atas, kemudian terjun, biar di sini energinya berkurang. Setelah itu dia mengalir ke sungai, energinya menjadi lebih kecil.
Ah. Nah, di sini kecepatannya sudah berkurang. Nah, kalau ini tidak diredam di sini, rusak semua nanti bangunan di sungainya atau penampang sungainya yang dihilir akan rusak dengan energi yang besar tadi. Nah, ini air diluncurkan dari tempat yang tinggi, meluncur sini ke bawah. Ini kecepatannya tinggi, Anda lihat saja ini bentuknya, kecepatannya. Maka di sini harus ada peredamnya di hilirnya tadi untuk mengurangi energi dari air yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak, rusak semua nanti di bawahnya. Pernah mandi di air terjun? Di bawahnya? Belum? Pernah, Pak. Pernah. Di bawahnya air terjun itu biasanya apa? Dalam enggak? Dalam, Pak. Jadi semacam ada kolam yang dalam ya, di pas terjunannya itu. Itu disebabkan oleh energi yang besar. Nah, di situ tergerus, makin lama makin dalam, sampai pada suatu keseimbangan, disitulah airnya, energinya teredam. Nah, setelah air terjun ke sungai, kecepatannya sudah berkurang. Sehingga sungai yang dihilir air terjun tidak rusak. Nah, itu namanya ada poolnya ya, ada kolam terjunan. Nah, jadi prinsipnya di sini juga dibuat seperti itu, ada kolamnya, ada poolnya untuk mengurangi energi dari air itu supaya tidak merusak bangunan atau sungai yang ada di hilirnya. Oke. Ada lagi? Permisi, Pak. Ya. Saya mau izin bertanya, Pak. Mengenai bendungan sementara tadi. Tadi kan saya lihat bahannya itu kan dari pasir ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, itu tumpuk dari dasar sungai sampai ke permukaan atas ya, Pak. Itu menggunakan teknik apa, Pak? Sedangkan kan di dasar sungai kan aliran airnya kan deras, Pak. Nah, itu caranya gimana, Pak? Jadi gini, ya. Jadi materialnya itu tidak murni pasir. Jadi biasanya campurannya random material. Random material. Jadi tadi sistemnya itu dari tepi dibuat dulu, maju sedikit dipadatkan, maju dipadatkan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, dua di tepi tadi, kiri kanan, kemudian tengahnya diuruk, kemudian dipadatkan lagi. Jadi itu sementara saja untuk ini, untuk bangunan sementara. Nanti kalau bendungannya atau bendungan urukan itu ini materialnya akan macam-macam. Ada material inti yang kedap air, ada material untuk drainasenya atau lolos air, kemudian ada material random urukannya. Nah, jadi yang sementara itu biasanya pakai material setempat tadi, hasil galian ya, hasil galian atau ada di ini overdam. Jadi kalau sudah dipadatkan dia bisa menahan air. Dan dimensinya itu tidak sebesar bendungan aslinya yang
Ada juga yang mendesain, ini caranya. Cover dam itu nanti dibuat menjadi dam. Jadi saya stop dulu share. Dia begini. Nah, mana yang kosong tadi? Ini saya gambarkan ya. Jadi misalkan dasar sungainya ini ya, dasar sungai memanjang, airnya mengalir ke sana. Nah, jadi ini dibuat cover dam dulu gini. Nah, kemudian di sini buat cover dam. Nah, airnya kan di sini ya terbendung ya. Nah, ini airnya juga dibendung di sini. Nah, di sininya nanti ini dibuat bendungannya. Nah, ada yang buatnya seperti ini. Kemudian ini ada intinya yang kedap air. Nah, jadi kalau ini dipakai, nanti setelah ini jadi, airnya akan naik di sini. Nah, kalau ini dipakai sebagai konstruksi bangunan, bendungan, maka ini materialnya harus bagus, harus diteliti, dicek, dan material ini sama dengan material yang dipakai konstruksi bendungan. Tapi kalau misalkan tadi sementara saja, misalkan begini, ini sementara sini, kemudian bendungannya ada di sini. Nah, gambarnya tidak terlalu bagus. Nah, ini adalah cover dam sementara. Nah, yang ini tidak perlu dibongkar, jadi nanti akan terendam air ini. Yang di sini ini perlu dibongkar karena nanti airnya akan di sini. Nah, gitu. Nah, jadi ada dua tipe. Yang ini cover dam, ya sudah murni cover dam tidak dipakai. Yang ini adalah cover dam yang nantinya dipakai juga sebagai material bendungan atau tubuh bendungan. Kalau ini materialnya masih bisa ini random dan material setempat, kalau ini harus sama dengan material bendungan sini. Kalau ini materialnya ini tidak bagus, ini longsor nanti gini, nah ini bisa jebol ini nanti. Hati-hati. Jadi ini harus bagus. Kalau ini kan tidak ada hubungannya. Ini yang kuat di sini. Oke. Jelas, Mas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin tanya, Pak. Yuk. Nah, ini bagus ini Pak, semuanya jadi ikut ngomong ini. Kita diskusi, ya. selama pengisian bendungan itu apa tunnelnya itu dibuka, Pak ya? Apanya? Tunnel. Tunnel? Ya. Nah, jadi sebelum diisi ditutup, Mas. Berarti nggak ada aliran yang ke hilir, Pak? Iya, betul. Jadi sebelum diisi ditutup, diisi ya. Bisa saja dibuka sedikit, misalkan untuk pengaliran ke hilir. Jadi pada intinya ini tunnel itu pintu tunnelnya itu harus dioperasikan dulu. Jadi kalau di hilir, jadi memang harusnya tidak boleh sungainya itu mati ya. Nanti kalau tidak ada air ke hilir kan mati benar-benar. Kalau ditutup full dia akan mati. Tapi kalau dioperasikan ada sedikit yang dialirkan, kemudian banyak yang tertampung. Di situ dikontrol dulu, baru diisi. Ngisinya itu setahun mungkin kalau bendungan besar belum penuh. Ada yang 3 tahun baru penuh, baru bisa dipakai. Jadi lama juga. Satu kali musim hujan belum tentu penuh. Karena satu bendungan itu ada yang 10 juta meter kubik, ada yang 30 juta. Tergantung dari catchment areanya. Tergantung curah hujannya tadi. Kalau curah hujannya kecil ya lama penuhnya.
Kalau dibuka nanti, kalau nggak ditutup kan bocor ya. Nggak terisi, nggak penuh-penuh nanti. Ininya. Oke, ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, itu tadi beberapa bentuk bendungannya itu kan ada yang dibuat melengkung. Nah, itu kenapa Pak dibuat melengkung Pak? Dibuat apa? Melengkung Pak. Oh, pelimpahnya ya, pelimpahnya ya. Bukan Pak, bentuk bendungannya itu kayak melengkung gitu Pak. Nah, ya, yang melengkung itu namanya pelimpah Mas. Kalau bendungannya, tubuh bendungnya yang ini tadi apa? Bentuknya dia betok, yang melengkung tadi itu pelimpah namanya. Iya ya, itu yang kamu maksud. Yang video sebelumnya itu. Iya, di video Verdam tadi Pak. Gini, Anda kalau lihat air terjun, ya, ininya apa? Dari atas terjunnya itu seperti apa airnya? Melengkung atau tidak? Atau lurus? Atau miring gitu aja? Kalau ada air terjun? Melengkung Pak. Melengkung ya. Jadi dari situ asalnya bahwa air itu kalau diterjunkan dari tempat tinggi, dia akan membentuk lengkungan. Ya. Nah, lengkungan itu diikuti dengan konstruksinya, supaya tidak ada supaya di dalam airnya itu tidak ada udara yang kosong. Jadi saya gambarkan. Mana ininya? Annotation-nya mana? Nah, saya kalau punya seperti ini, terus kemudian saya punya dinding begini. Kalau di sini ada airnya sekian, ini kan terbendung ya. Kalau airnya naik sekian, apa yang terjadi? Melimpah. Melimpah. Bentuknya bagaimana? Es kayak es gitu. Ini ya. Betul. Iya. Nah, terus di sini bentuknya seperti ini ya. Ya. Kalau seperti ini, ya, ini turun ke sini, terjun. Kalau di sini saya yang tadinya dinding ini, kemudian saya buat konstruksinya seperti ini, maka di sini ada gesekan antara permukaan dari beton atau konstruksi dengan airnya. Dengan adanya gesekan ini, maka terjadi hambatan, kecepatan yang di sini akan menjadi berkurang. Nah, tujuannya memang kita mereduce energinya, memperkecil kecepatannya. Nah, makanya pelimpah itu ada yang disebut dengan pelimpah ogi, yaitu tadi melengkung tadi. Ini tulisannya gini, ogi. Nah, tipe ogi. Ada pelimpah yang dia segi 4 seperti ini. Nah, kalau segi 4 itu nanti dia begini. Nah, di sini ada kosong udara ini. Ini di sini ada udara. Nah, ada yang pelimpahnya begini. Nanti kalau di laboratorium Anda belajar apa? Lurus ya, lurus begini saja. Ini bawahnya, ini ada begini, nanti melengkung jadinya. Nah, ini ada udara di sini.
Kemudian kalau di sini, kalau diteruskan dengan begini, nanti di sini ada namanya kolam olah atau stelling basin. Nah, biasanya begini. Nah, di sini diberi blok-blok beton atau gerigi ya. Nah, untuk meredam sini supaya nanti mengalirnya ke sini kecepatannya sudah rendah.